Katakan semua pemberian Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. 25 rasul Nabi Allah Lut dikatakan subuh rukuk, zuhur rukuk, asar rukuk, maghrib rukuk, isya rukuk. Itu malaikat rukuk beribu-ribu tahun. Manusia cuma subuh sekali rukuk, paling umur 70 tahun. Alhamdulillah salat mati husnul khatimah. Ya, karena salat, karena rukuk, terus sujud, terus salam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam merayakan maulid Nabi yang selalu hidup di hati kita, Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hidupnya hati bergantung gimana kita ingat Nabi, bagaimana kita mikirin Rasulullah SAW di akhir zaman yang dikatakan Nabi, ya Nabi akhir zaman, khatamun Nabi, dan Nabi penutup. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada antum-antumah semua, hadirin wal hadirah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, fakir hormati Ketua Panitia dari Majlisil Akhdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Suparta, Masya Allah, mudah-mudahan sehat afiah, qabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada mubaligh Al-Ustaz Ahmad Sarif Mubarak, mudah-mudahan berkah ilmu manfaat dunia akhirat, sehat afiah badan, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Santa, Ustaz Nemin, mudah-mudahan berkah sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan RT, RW, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bisa menjadi payung masyarakat, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua hadirin wal hadirah Majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sirul Akhdar, mudah-mudahan
diberi rezeki banyak berkah, disehat afiahkan badan, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan menjadi umatnya. Ya. Kita berharap diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah, senang, enggak susah. Ada segolongan waliun min auliyaillah, wali Allah Subhanahu wa taala ini khariqul adah, lain, mirip Nabi SAW. Nabi lain, wa basyarun la kal basyar, dikatakan seperti itu. Jadi dunia dikatakan Rasulullah mal'unatan wa ma fiha. Berkumpul seperti ini ya di dunia, makan, minum di tempat acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus baca Maulid Simtudurar, baca Maulid Ad-Diba. Ini dikatakan kesenangan daripada dunia. Tapi Nabi katakan, dunia mal'unatan, dunia itu dilaknat. Wa ma fiha, dan apa segala seisinya. Ila zikrullah, kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kecuali ibadah. Aliman, terus dikatakan Nabi, ngerti ilmu. Salat, ruku, sujud, ngerti ruku, alhamdulillah, insyaallah ngerti ruku, diajarin guru, salat sah. Salam, terus ngerti salam, ada yang ngajarin. Kalau nggak ada yang ngajarin, dia ruku, dia salam, udah nggak ngerti salat model apa itu. Nah, karena alim, kata Nabi SAW, aliman, ilmu, ini nggak dilaknat. Al muta'aliman, terus kata Rasulullah, atau belajar, nggak pinter-pinter, dia belajar terus. Orang nggak pinter ini, kalau dia bersungguh-sungguh, Syekh Nawawi Banten katakan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Allah beri laduni ilmu yang dia nggak ngerti, ujuk-ujuk dia ngerti gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Rabiul Awal. Kita ini dihidupkan Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberuntungan, dikatakan minal muflihin, orang yang mendapatkan keberuntungan, laisal minal khasirin, bukan orang yang mendapatkan kerugian. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris kagum kepada ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Imam Syafi'i kagum kepada ayat ini. Sampai-sampai kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kerugian, memberikan kehancuran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ketika di zaman Nabi Allah Hud alaihi salam, seperti itu kaum Ad. Ketika di zaman Nabi Allah Lut alaihi salam, dikatakan seperti itu. Kadza wa kadza, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Allah enggak menjadikan segala sesuatu ini sia-sia. Ma khalaqtu hadza batila. Allah enggak jadikan. Kenapa tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam ini dikatakan mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam? Kenapa dikatakan manusia ini pandai bersyukur kepada Allah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat Allah, hidayah Allah, wa nur, dia cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nerangin bulan Rabiul Awal. Dan kadza wa kadza, dan terus dikatakan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah Rabiul Awal ini bagaimana kita meneladani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari guru-guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana sholat, bagaimana ruku, yang enggak asal-asalan. Belajar kalau dari media sosial ini nggak benar, itu bukan belajar, itu nonton. Ya. Belajar ini bil isnad wa talab, harus ada guru yang nonton bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana salat. Dan ajib ketika salat ini di tahiyat
selalu nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Senang. Katakan semua pemberian Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan atas rahmat Allah. 25 rasul. Nabi Allah Lut dikatakan subuh rukuk, zuhur rukuk, asar rukuk, maghrib rukuk, isya rukuk. Itu malaikat rukuk beribu-ribu tahun. Manusia cuma subuh sekali rukuk, paling umur 70 tahun. Alhamdulillah salat mati husnul khatimah. Ya, karena salat kena rukuk, terus sujud, terus salam. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berserah kepada Allah. Dengan membuat acara seperti ini, berarti kita mengenali Rasulullah, berarti Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengenali acara Maulid, berarti kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenali Nabi Muhammad, berarti kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Orang-orang yang kufur yang mendapat laknat dunia, mendapat laknat dunia. Wa minal khasirin, yang mendapat kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang iman, dikecualikan Allah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin katakan Al-Imam Asy-Syafi'i kagum kepada ayat itu. Wa amilu salihat, terus dikatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Rasulullah, bagaimana akidah ad-din agama yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Wa ma arsalnaka, ya Rasul Allah Subhanahu wa taala, ila rahmatalil alamin. Semua Allah berikan pengkhususan kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala bil khusus ila hadratir Rasul, dan terutama pengkhususan kepada khatamun nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur, alhamdulillah, Maulid ya, menghidupkan malam kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Ya, nggak ada yang hidup kalau Rasulullah nggak lahir. Nggak ada yang senang kalau nggak ada Nabi Muhammad. Nggak ada rasa syukur Allah letakkan di hati-hati, wasabar, dan sabar itu andai nggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Maulid Nabi Muhammad. Ada perempuan, laki-laki. Ada perempuan sama laki itu dia sepasang. Ya, Allah Subhanahu wa taala wa habibuh, dan kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ya sepasang, dunia di akhirat. Ya, burung dia punya sayap sepasang, kanan kiri, ya enggak ada satu sayap, dia miring jalan. Kalau dia burung sepasang, enggak sepasang itu sayap. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, ketika diriwayatkan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah dikatakan seperti itu. Ketika burung itu dipisah badan, ke satu sana gunung, ke satu sana gunung, ke satu sana gunung. Dipisah 3 bagian badan itu burung. Terus Allah satukan. Nabi Allah Ibrahim terus ngerti, oh ada yang nyiptakan dunia itu, yang nyiptakan itu makhluk. Toyan itu burung itu. Jadi memang hidup ini selalu menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun, sampai di akhirat nanti, selalu orang yang senang yang hidup di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang susah, matanya enggak manfaat, ya kebanyakan main HP. Telinganya enggak manfaat, kebanyakan maksiat.
Ya karena apa? Karena Allah nggak memberikan keridhaan di hati orang ini. Karena jauh dari rahmat Allah, kecintaan Allah, Habibullah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang bersyukur kepada Allah. Nggak pernah ngerti apa-apa yang baik-baik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab la fid dunya la fil akhirah. Nggak itu di dunia ataupun di akhirat. Lupa kepada Allah. Tanda orang nggak syukur kepada Allah. Iya, lupa kepada Allah. Puncak ibadah dikatakan ibadah paling top di saat seorang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun dalam dia sholat sebagai pengabdian kepada Allah. Ataupun dalam hidup bermasyarakat kepada sesama manusia. Begitu. Jadi akhir terus. Berakhir dunia ini. Karena Allah akan hancurkan yaumul Jum'ah. Hari Jumat. Jadi udah dunia berakhir, alam udah nggak ada lagi sudah, nggak bernafas satupun manusia ketika itu. Akhir hidup manusia dan berpindah terus yauma yub'atsun, ketika itu dibangkitkan. Nah ini Maulid Nabi ini yang memberikan syafaat kepada kita, jazaohu husnul khitam. Siapa membaca Maulid itu mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah di kubur senang. Di mahsyar itu yauma la yanfa'u malu wala banun, dikatakan enggak ada apa segala macam, anak enggak ngerti orang tua, enggak ada harta bisa nulungin, ya, tapi orang ini senang karena membaca Maulid Nabi Muhammad selama hidup di dunia ini. Masya Allah. Al-Insanul Kamil Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsi Sebun di Qasam sana di Hadramut. Habib Ali setiap membuat maulid itu hadir Rasulullah di tempat Habib Ali Habsi. Sampai di Zanbal di pemakaman di Hadramut sana, itu kalau Habib Ali bikin maulid itu roh-roh pekuburan itu kosong. Hadir semua ke Habib Ali Habsi karena Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Itu karamah al-awliya, al-insanul kamil, al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi Sahib Maulid Simtud Durar. Suatu saat ada orang mau ziarah ke Zanbal bareng hari Habib Ali Habsi bikin maulid kayak semacam ini. Datang ke sana orang ini ditemui kuncen ini kober, ini pekuburan. Ditanya, Fulan, kau hendak ziarah ke sini? Iya. Ketahuilah, ini roh-roh sepi di situ. Pada hadir semua ke Habib Ali Habsi, karena beliau al-Insanul Kamil katakan, kenapa Rasulullah begitu utama di hati orang-orang itu? Lah, kita ngikutin supaya Nabi Muhammad benar-benar utama di hati kita. Lah ini yang dikatakan ngehidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apalagi ngehidupkan sunnah Nabi kalau enggak mengingat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Habib Ali katakan, kenapa seperti ini? Karena aku sudah pegang kepalanya. Ya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Jadi luar biasa maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran di diri Rasulullah, gonaahnya Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad ini waktu lahir wamtala'atus samawatu anwara. Bisa seperti itu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nerima. Masya Allah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup selalu berdamping dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Malaikat Zainul Malaikat, dikatakan Syekh Nawawi Banten, malaikat Jibril alaihi salam itu selalu mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salawat kita ke Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad, tanda seorang ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia
Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kedudukan, Allah beri kesenangan di akhirat, dakhalal jannah, melihat surga, seperti yang Nabi katakan, kana ma'i fil jannah. Kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah, akan berkumpul denganku di surga, akan bersamaku dalam surga. Dikatakan Nabi Muhammad, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menghiasi malam Rabiul Awal, malam ke-27 ini ya, dikatakan menghidupkan di hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak akan mati hati mengenali Rasulullah, ngerti Al-Qur'an di genggaman Nabi Muhammad, ngerti mati husnul khatimah bi syahadatain, dengan 2 kalimat syahadat, dan itu yang dikatakan akhir segala sesuatu Allah akhirkan. Awal yang mengawali segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur terus kepada Allah, gak kurang-kurang Allah memberikan kesenangan. Zaman akhir, ya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan dalam hidup kita ini, wajib kita bersyukur. Ya Allah, jadikan surga ini bukan makruh orang untuk masuk ke dalam surga, bukan subhat orang untuk masuk ke dalam surga, tapi wajib. Maka ditinggalkan orang ini surga, ditinggalkan orang ini salat. Pantas Nabi katakan ad-dunya mal'unatan wa ma fiha. Dikatakan jifah, menjijikkan dunia ini. Tapi orang yang pandai bersyukur dirindu surga. Hati selalu nyambung di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang terus hidup deh. Gak pernah ngerasa susah. Wali Allah subhanahu wa ta'ala itu gak pernah ngerasa susah, selalu senang. Di saat susah dia senang, di saat sakit dia senang. Bersyukur terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita ngikuti orang-orang yang orang itu ngikuti orang, sampai sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi orang yang melihat, orang yang mendengar, seperti apa sih hidup dunia ini? Semua dilaknat, kecuali salat itu subuh, rukuk itu ketika subuh, rukuk itu ketika zuhur, rukuk itu ketika asar, rukuk itu ketika maghrib. Ini yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tutup, Allah gak berikan cahaya nur, gak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat yang Allah laknat, termasuk dunia ini. Ketika seorang berarti apa? Ninggalin salat, gak ngerti rukuk, gak ngerti rukuk ketika subuh, gak ngerti rukuk ketika asar, gak ngerti rukuk ketika salat 5 waktu. Tarka sholat, meninggalkan sholat. Ini gak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jauh dari akhlak karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat luar biasa. Pahala sholat itu 500 tahun pahala ngerjakan sholat itu. Maksiat orang, banyak berbuat maksiat. Maksiat paling parah lupa kepada Allah atau syirik, dikatakan begitu. Dan itu permainan handphone segala macam. Itu syirik, buat lupa kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala gak akan hidupkan hati orang-orang seperti itu. Ngerti Quran, baca Quran, ngerti, dibaca Quran. Wah, tadarusan luar biasa, menghidupkan hati lah, hati lu mati. Ya, karena gak pernah ngerti yang dikatakan Al-Quran. Yang ngerti udah hiburan, tontonan, apa segala macam. Akhirnya ya sudah, acak-acakan dunia. Tapi Allah memang jadikan seperti itu. Ad-dunya mal'unatan wa ma fiha. Kalau kita salat aman, kalau kita rukuk subuh aman, kalau kita hadir acara-acara maulid aman, kalau kita nyambung hati ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman, kalau kita sering selawatan aman, kalau kita ngaji aman. Tapi kalau kita maksiat enggak aman. Kalau kita lupa kepada Allah ya enggak ada aman. Na'udzubillah min zalik. Itulah dunia. Bagaimana hidup dunia ini bisa benar-benar hidup, ngerti Allah subhanahu wa ta'ala. Orang lupa kepada Allah bahaya. Penyakit yang gak pernah dikerjakan Nabi, wahada bid'ah itu. Nabi gak pernah lupa kepada Allah.
kok ngomong bisa ngelupain Allah. Nabi nggak pernah ngelupakan Allah, ngikutin siapa ente? Lupa kepada Allah, ngikutin siapa? Ajaran siapa ngelupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman al-Hakim dikatakan nasihati anaknya itu. Al-Quran diceritakan surah Al-Luqman, Masya Allah. Dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena tafakur. Allah berikan ma'unah, Allah berikan sirat, Allah berikan jalan untuk mengenali Nabi Muhammad, jubah Nabi Muhammad, alis Nabi Muhammad, gelap hati Nabi Muhammad. Mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu ngerti begitu. Kenapa? Karena nggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Memang orang kalau udah lupa kepada Allah, udah stres, kacau. Ya, karena hati kosong. Karena Allah yanzuru ila qulubikum. Dia Allah melihat kepada hati. La ila ajsad, gak kepada rupa. Apa sih rupa yang dipandang mata? Apa yang nyala? Apa yang ini? Apa yang itu? Gak. Tapi Allah melihat kepada apa dalam itu? Al-qulub, hati yang Allah lihat. Itu kesenangan. Orang yang pandai bersyukur gak pernah ngelupakan Allah. Jangan pernah ngelupain Allah. Itu penyakit setan. Udah main handphone, udah setan gepeng ini, udah ribet, udah kacau, ya rame akhirnya gara-gara apa segala macam, TikTok lah, inilah, nggak ngerti deh tuh, ya YouTube lah, ya, anak juga pakai YouTube begitu, ya inilah akhir zaman, ya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rabiul Awal. Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita orang yang soleh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan dunia akhirat. Gak cuma di dunia aja, Allah beri kemenangan, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang salat ya dikerjakan Rasulullah Nabi Muhammad. Maka sunnah Syekh Nawawi Al-Bantani hukumi perintah Allah. Ngerti? Orang, perempuan, lelaki salat, Nabi salat, Nabi ruku. Dia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, kita ngikuti salat. Maka Syekh Nawawi Banten katakan fardu salat itu dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu ruku. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita melihat Rasulullah, amar, perintah Allah pula yang dikatakan ngikuti Nabi Muhammad SAW. Nah itulah Nabi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Selalu setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu disuruh kita mengingat Nabi Muhammad SAW. Fabidzalika falyafrahu. Dari itu kita senang seperti ini. Kita berkah Maulid di bulan Maulid ini untuk kita dapat nanti di akhirat mandang wajah Nabi Muhammad. Amin. Untuk kita nanti di akhirat bisa kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang senang ini orang yang di hatinya hidup Nabi Muhammad. Orang yang senang, orang yang nggak pernah mikirin apa-apa. Yang dipikirin Nabi aja udah. Untuk bisa nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih ngelihat Nabi, baca maulid Nabi, ditagarub ilallah, untuk kita dekat menjadi ahli ibadah, orang yang soleh, yang apa kalau mandang itu yang Allah berikan, bukan setan yang beri. Kalau apa mendengar itu yang Allah berikan, bukan setan yang dengerin. Begitu, insya Allah senang udah hidup di dunia. Ya ibu-ibu biar banyak rezeki. Iya, rezeki banyak udah enak dah. Laki mau bagaimana udah biarin aja dah. Begitu. Jadi masya Allah
seneng pokoknya. Hidup di dunia ini kudu seneng. Kalau hidup udah susah, wah ini mulai aneh-aneh orang, kesambet. Ya, bersyukur ini apa? Selalu ingat Nabi Muhammad SAW. Udah Habib buat lihat ingatin Rasulullah SAW. Yo Habib apa segala macam nggak bener yo kacau. Hidup ini nggak susah. Tapi di saat ngerasa orang itu senang, lah ini bener hakikatnya orang ini hidup karena dari Allah. Tapi kalau orang dia ngerasa susah, rezeki ngerasa kurang apa segala macam, ini kesambet. Yang bikin perut Allah, yang bikin mata Allah, yang bikin telinga Allah, segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yabda, yang mendirikan itu, yang menghidupkan itu. Wa huwa yuhyi yumit, terus Allah yang memberikan itu hidup, terus Allah matikan. Terus di akhirat ngerasa senang ini orang. Lah ini orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlul jannah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.